Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baik lagi di Dewa Elektronik. Gimana kalian kabarnya? Terima kasih sudah menunggu dan mohon maaf banget kita baru bisa bikin video setelah beberapa bulan, hampir 3 bulan kita nggak bikin video, dan akhirnya saya dikasih kesempatan untuk bisa bikin video lain di tahun 2026 ini. Dan untuk kalian, selamat tahun baru, semoga menjadi tahun yang berkah buat kalian dan tentunya untuk Dewa Elektronik. Dan untuk menyambut tahun baru 2026 ini, kita bakal bikin video yang ringan-ringan dulu aja. Kita bakal membahas beberapa produk, yaitu dari produk chopper. Kalian tahu nggak chopper itu apa? Nah, ini kita bakal kasih tahu beberapa chopper yang kita punya dengan berbeda harga. Apakah berbeda harga itu kualitasnya sama atau mempunyai fungsi maupun manfaat yang berbeda? Yang pertama, kalian pasti belum tahu nih chopper itu fungsinya apa. Chopper itu alat untuk membantu kalian dalam menggiling bahan-bahan dapur seperti sayuran, bumbu, daging, terus bahkan es batu juga bisa loh menggunakan chopper seperti ini. Sayangnya pasti kalian masih bingung, kok harganya beda-beda. Ada harga yang 199, 299, 399 sampai yang harga 499 seperti ini. Daripada kalian bingung, kita bakal bantu nih nyobain satu persatu biar kalian tahu bedanya dari harga 100 ribuan sampai 400 ribuan itu bedanya choppernya apa. Oke, yang pertama kita sisihkan dulu yang harganya mahal. Kita sisihkan ke sini. Oke, biar kelihatan rapi ya. Kita pertama nyoba yang harga 199.000. Ini dari brand Kels. Dari segi pegangan aja itu menunjukkan bahwa harganya ini terlihat sangat murah. Karena apa? Karena ringan dan agak kopong. Tapi bisa dibilang ini entry level buat kalian yang baru memulai pengen nyoba masak-masakan. Jadi pengen chopper, nggak mau yang langsung mahal, bisa menggunakan yang harga 199. Ini biasanya digunakan untuk menggiling bumbu yang sudah dibantu potong-potong biar cepat selesai. Jadi kalian nggak perlu ngulek, nggak perlu motong-motong, bisa menggunakan chopper yang ringan ini. Tapi jangan harap kalian bisa menggunakan ini untuk daging yang berat seperti daging sapi, daging kambing, bahkan daging ayam pun. Kalau misal menggunakan chopper ini diharuskan dibantu potong-potong terlebih dahulu agar hasilnya bisa halus maksimal. Dan untuk mata pisaunya dia dapat 2 ya. Ini juga mempengaruhi dari ketajaman dan hasil penggilingan chopper ini gitu. Dan untuk dayanya biasanya yang 199.000 ini dayanya bisa dibilang cukup rendah ya, cuma 200 watt aja seperti itu. Dan tanpa basa-basi kita langsung coba aja biar kalian tahu nih bedanya chopper yang murah sama yang mahal itu bagaimana. Dan bagi kalian yang belum tahu brand Kels ini brand apa, brand Kels ini brand kepunyaan Informa sendiri. Jadi kalau kalian cari di tempat lain maupun di online store biasanya itu jarang banget ada ya. Adapun pasti second hand atau enggak official resmi dari Informa. Dan penggunaan chopper itu gampang banget, nggak seribet blender. Jadi cuma ditekan gini aja seperti itu. Nah, kelemahannya kalau misal chopper murah gini yang 199 itu nggak bisa bahasanya ditekan lama-lama ya. Jadi kalau misal mau hasilnya maksimal dan awet itu ritme, misalkan 5 detik pertama 1, 2, 3, 4, 5 lepas, ditahan dulu, diaduk-aduk, dibantu ngaduk, lalu dinyalain lagi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu untuk hasil yang lebih maksimal. Seperti itu sih. Dan untuk dari suaranya juga beda ya. Biasanya kalau chopper yang mahal itu halus dan kenceng. Sedangkan kalau yang 199 ini bisa dibilang agak kasar. Terus gerakan pisaunya juga bisa dibilang lambat. Dan ini biasanya kalau chopper itu nggak ada penguncinya ya untuk mesin dengan wadahnya. Jadi cuma langsung dilepas pasang gini aja. Nah, seperti itu. Ini suaranya. Nah, seperti itu. Jadi gerakannya nggak terlalu signifikan cepat, tapi mampu buat memotong bumbu-bumbu yang ringan.
gitu sih. Oke, 199 sudah selesai, kita singkirkan. Kita lanjut yang ke 299. Nah, 299 ini bisa dibilang lebih kelihatan eksklusif ya, terlebih dari wadahnya. Kalau yang ini wadahnya Mika, kalau yang 299 itu sudah menggunakan kaca, dan cukup diapresiasi karena beberapa produk yang lain dia masih menggunakan Mika. Hanya ini punya Kels yang menggunakan kaca. Kelebihannya apa? Kalau kaca itu dia gampang banget dibersihkan dan gak bakal meninggalkan bau, dan dia dapat karet penahan biar nggak licin ya, karena kaca kan pasti licin seperti ini. Nah, ditambahkan karet gini biar dia nggak licin, dan ini tutupnya mudah banget, cuma diginiin aja lalu pasangkan. Dan untuk segi mesinnya ya, dia nggak kopong, beda sama yang 199. Nah, cuma kok kopong kayak gini. Nah, ini nggak kopong, dia padat solid, terus agak berat, dan wattnya juga lebih tinggi sedikit, 300 watt. Kalau yang tadi 200 watt, yang ini 300 watt. Ini juga gampang pasangnya, tinggal dilepas pasang gini aja. Dan bagi kalian yang penasaran Kels itu kualitasnya bagaimana, sejujurnya kualitasnya bagus, tapi untuk yang mahal. Kalau yang ini saya bilang, kalau buat kalian yang mau belajar monggo gak apa-apa, tapi kalau misalnya yang sekalian bagus ya pilihnya nantilah. Ini kita coba dulu. Nah, suaranya berbeda ya. Dari kalau misalnya yang tadi yang 199 itu agak kasar dan mata pisaunya pelan. Kalau ini dia cepat dan suaranya halus banget seperti itu. Oke, itu yang 299. Jadi kalian bisa membayangkan harganya sama kualitasnya itu seperti apa. Yang pertama dari bahannya, kedua dari mesinnya, ketiga pasti dari performa mata pisau dan mesinnya. Kolaborasi itu menghasilkan bumbu yang lebih halus dalam penggilingannya. Jadi kalau misal kayak gini, dari suaranya aja kalian bisa menggiling daging, bahkan daging sapi pun bisa di handle sama ini. Kalau bahannya kaca pasti bisa menggunakan es batu juga. Oke, lanjut kita ke yang 399. Nah, ini agak aneh ya. Tadi bahannya kaca, sekarang downgrade menjadi Mika lagi. Tapi di sisi lain, dia mekanismenya kayak blender nih. Meskipun dia chopper, tapi dia seperti blender. Terus dari segi wattnya juga, dia wattnya di tengah-tengah antara ini sama ini, 250 watt. Terus enaknya ini ada penguncinya, jadi lebih enak aja sih, lebih aman. Kalau ini kan dia rawan jatuh, nggak sengaja pegang gini. Kalau misal orang awam kan nggak tahu nih, dikira dia nempel. Nah, ini rawan jatuh. Kalau ini dia ada penguncinya, jadi kayak blender seperti itu. Nah, dan untuk mekanisme nyalanya dia nggak ditekan gini ya, biasanya ada tuas buat membantu dalam penekanan. Kalau di sini dia rapi, pasti di handle-nya seperti ini. Nah, sorry. Nah, kayak gitu. Jadi ini cukup mengherankan karena harganya bisa dibilang lebih tinggi daripada ini. Ini 399, ini 299, tapi dari segi suaranya saya lebih suka yang 299 ini. Jadi kalau misal teman-teman mau beli chopper di harga 200 ribuan, saya lebih prefer yang 299 yang model kaca seperti ini. Yang ini dari suaranya beda banget kok ya, nggak kasar, kurang suka. Oke, lanjut. Dan ini yang masterpiece terakhir, yaitu dari brand Philips, karena dari tiga ini dari Kels semua ya. Kita kebetulan choppernya ready-nya dari dua brand aja, Kels sama Philips, yang only chopper. Biasanya chopper itu satu set dengan blender, cuma kali ini kita menghadirkan chopper yang only chopper, bener-bener chopper. Oke, kelebihannya yang pertama dari segi bobot mesin 499.000 itu sangat beda ketika dipegang. Dia solid banget, berat, dan ini membedakan bahwa dia itu menunjukkan bahwa barangnya ini mahal seperti itu, dan kualitasnya juga oke. Satu tangan ini
dan dia nggak kopong pastinya. Jadi hampir sama solidnya, cuma dia lebih padat karena bahannya beda ya. Kalau ini bahannya plastik, ini kayak bahan plastik tapi lebih solid. Kalau kalian tahu kipas angin Miyako, nah, bahannya seperti ini. Dia plastik tapi dia plastiknya tebal dan solid. Dan kalau misal dipegang itu terasa kalau misal ini chopper yang mahal. Di sisi lain dia meskipun gak ada penguncinya, tapi dia aman banget kok. Dan jangan khawatir kok ini pisaunya cuma satu ya, tapi jangan salah, satu pisau ini bisa mengalahkan 2 pisau Kels yang lain. Ini pisaunya tajam banget, hasilnya juga sangat maksimal. Karena kenapa? Karena didukung sama porsi daya yang lebih besar. Kalau yang tadi dayanya kan cuma 200 sampai 300 watt aja. Nah, sedangkan ini 450 watt. Jadi yang 499 punya Philips ini dayanya 450 watt, which mean itu besar banget, sama kayak setrika rice cooker lah. Kayak rice cooker lebih besar malahan, seperti itu. Dan penguncinya dia gak gerak-gerak karena apa? Setiap di ujung-ujungnya ini dia ada gerigi-gerigi buat penguncinya dia. Seperti itu. Jadi tinggal dipasin aja, dia udah nggak gerak. Dan kalau sedangkan ini nggak ada penguncinya nih, dia kopong. Ini tinggal dicoba langsung, suaranya berbeda. Suaranya pasti kedengaran mahal banget, lebih halus, lebih kenceng, dan meyakinkan kita bahwa wah ini kayaknya kalau misalnya dihajar daging, ini menter aja, hajar es batu menter aja. Seperti itu. Jadi suara 499.000 itu menunjukkan bahwa chopper ini sangat proper untuk kalian dalam dunia memasak. Jadi kalau kalian emang mau beli chopper buat jangka panjang, menurut saya pribadi langsung beli yang Philips aja yang harga 499.000 yang ini. Buka. Seperti itu. Nah, kalau kalian masih pemula, terus emang nih takut choppernya nggak kepake tapi pengen belajar, kalian bisa ambil yang harga 299 punya Kels yang wadahnya kaca. Karena ini suaranya hampir mirip, dia kalah di dayanya aja. Kalau ini 450 watt, ini dayanya 300 watt, selisih 100, tapi suaranya hampir sama. Jadi ini proper buat daging juga, ini pun juga lebih proper buat daging. Jadi bedanya di kebutuhan kalian. Kalau kalian emang sering buat masak, pilih yang 499. Kalau kalian hanya mencoba dan takut nggak kepake lagi, belilah yang 299 ini. Seperti itu. Dan kalau belinya tentunya di Informa Elektronik Sidoarjo, karena saya ada di sini. Dan bagi kalian yang rindu banget nih konten-konten video seperti ini, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian buat remind dan menyemangati saya biar semangat bikin video kembali. Karena beberapa bulan ini agak males bikin video seperti itu guys. Jadi terima kasih sudah support dan menunggu video dari Dewa Elektronik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.